Korban banjir di daerah Jakarta yang mengungsi dari rumahnya diharapkan waspada terhadap kerumunan di posko pengungsian. Pasalnya terdapat 30 warga DKI Jakarta yang positif COVID-19 di sejumlah posko pengungsian. Untuk itu pemerintah mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan 3M di posko pengungsian. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta membuat ratusan warga mengungsi dari rumahnya. Mulai dari kawasan Kebun Pala Jakarta Timur, Kelapa Gading Jakarta Utara, Kemang Jakarta Selatan, hingga Rawabuaya Jakarta Barat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, hingga saat ini terdapat 15 RW yang terdiri atas 29 RT yang masih terdampak banjir dari total 34.470 RT yang ada di Jakarta. Sementara posko pengungsian berkurang dari 44 titik menjadi 9 titik posko. Jumlah pengungsi pun berkurang dari hari Sabtu 20 Februari lalu, yaitu 3.311 jiwa menjadi 1.332 jiwa dari 384 kakak. Meski demikian, terdapat 30 warga DKI Jakarta yang positif COVID-19 di sejumlah posko pengungsian. Hasil tersebut diperoleh melalui rapid test antigen yang dilakukan petugas medis. Untuk itu, warga yang sedang mengungsi dan pemerintah diharapkan mewaspadai terhadap kerumunan di posko pengungsian. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana potensi klaster baru di pengungsian bencana banjir. Saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Raditya Jati selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Selamat siang, Pak Raditya. Selamat, selamat siang, Mas. Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana saat ini kondisi titik-titik pengungsian yang ada di Jakarta, berapa banyak, dan seperti apa Baik, kemudian penetapan protokol kesehatan dan penerapan protokol kesehatan di lokasi tersebut, Pak? baik, terima kasih. Kalau berdasarkan pemantauan dari Pusdalop BNPB per tanggal 24 Februari pukul 6, titik pengungsian di DKI Jakarta sudah tidak ada lagi. Namun ada yang masih ada di Bekasi dan Tangerang dan juga di Karawang. Jadi ini adalah yang masih menjadi terdampak sampai saat ini, dan ada sekitar di Bekasi ada 8.200 kakak, di Tangerang ada 6 kakak, dan di Kota Tangerang ada di 2.900 kakak, dan di Kabupaten Karawang ada 106 kakak. Oke. Nah, untuk protokol kesehatan tetap menjadi perhatian kita semua, dan BNPB sebagai pemerintah yang ada di pusat tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tentunya dengan dinas kesehatan yang ada di daerah terkait dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin. Kami dukung juga dengan swab rapid antigen yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk tetap dilaksanakan, terutama di wilayah untuk penyintas, untuk para pengungsi kalau memang itu di wilayah memang ada tempat yang berkerumun. Dan tentunya tidak sembarang orang bisa melakukan keluar masuk di area-area memang ditetapkan sebagai wilayah pengungsian tersebut. Demikian, Mas. Baik. Ini kalau kita lihat kan sebetulnya banyak kemudian masyarakat yang mengungsi begitu ya ke posko pengungsian. Nah, untuk menjaga jarak atau menghindari begitu ya kapasitas satu tenda itu kira-kira berapa keluarga atau berapa orang, dan kemudian ketika terjadi katakan areanya tidak memadai, terus kemudian tidak bisa membangun tenda di sana, apa upaya-upaya yang saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan, Pak? Baik, terima kasih. Tentunya yang pertama menjadi first responder adalah pemerintah daerah, TNI Polri yang berada di daerah, terutama yang saat ini masih dalam kondisi ada penyintas atau ada pengungsian. Dan upaya-upaya yang harus dilakukan adalah memang ini menjadi tantangan karena jumlah yang cukup banyak dalam hal pengungsian ini, makanya tetap harus dilakukan upaya jaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker. Kami dari pusat tentunya tetap mendorong bahwa tetap harus ada pembagian masker, dan kami juga membagikan masker kepada daerah, dan itu diupayakan dengan tidak hanya dari pemerintah saja, tentunya dengan NGO, teman-teman dari relawan juga ikut membantu bagaimana masyarakat tetap harus menggunakan masker selalu. Ini karena salah satu
protokol yang betul-betul kita harus lakukan dalam masa pandemi ini meskipun ada kejadian bencana. Dan untuk kapasitas tenda memang diharapkan tidak bisa full seperti biasa, Ya. tapi 50% dari tenda itu diharapkan bisa dimanfaatkan. Namun memang ini menjadi tantangan kita semua dan kita dorong terus kalau memang ada kebutuhan seperti tempat untuk pengungsian. Dan Jadi itu pun akan dilakukan pemilahan antara kelompok rentan tentunya, yaitu yang memang ibu lansia, ibu hamil, atau juga yang anak-anak balita. Demikian, Mas. baik. Jadi tadi ya, kemudian memaksimalkan kapasitasnya ya 50% dan juga ada pembagian kelompok untuk menjaga begitu ya kelompok-kelompok yang rentan seperti lansia agar kemudian tidak mudah terpapar virus COVID-19 ini. Kemudian Ya, apakah ada kegiatan rutin untuk melakukan ya, testing ataupun ya, tracing gitu yang dilakukan oleh ya, teman-teman di posko, dan ya, ketika ya. menemukan kasus COVID-19 di lokasi posko pengungsian, apa kebijakan yang kemudian diterapkan terhadap wilayah tersebut gitu? Baik, terima kasih, Mas. Jadi memang ini kerjasama semua, termasuk Dinas Kesehatan. Contoh yang kami lakukan di Bekasi, Dinas Kesehatan Bekasi langsung melakukan pengecekan, ya, baik suhu, beberapa di tes swab, dan juga kita pilah kalau memang itu ada kasus yang memang positif, yang memang harus dipilah dan harus diisolasikan. Artinya memang protokol kesehatan menjadi penting bagi kita semua, dan BNPB selalu menghimbau dan merekomendasikan semua adanya pengecekan rapid test sejak awal di pos pengungsian. Sebetulnya kita juga tidak hanya belajar dari kejadian banjir ini, Mas. Jadi waktu ada pengungsian di Merapi, waktu itu ada status siaga dan Ya. level 3, itu pun kita lakukan dengan pembinaan dan semua yang masuk dilakukan dengan tes pengecekan suhu dan juga rapid swab antigen. Ini adalah suatu protokol yang diharapkan terus melakukan. Namun memang dengan tantangan yang cukup banyak, memang perlu ada energi yang cukup besar. Tapi saya rasa dan saya yakin pemerintah daerah juga dengan Dinas Kesehatan dan juga para relawan bekerja keras untuk melakukan hal ini. Ini upaya dalam keputusan penanganan COVID-19. Demikian, Mas. Oke. Jadi ada kemudian skema-skema yang sudah diatur oleh Ya, BNPB untuk ketika terjadi kasus ya, tertentu sudah tahu harus melakukan apa, ya, dan ya. itu tadi upaya untuk memutus rantai penularan dan juga munculnya klaster baru begitu. Kemudian untuk masyarakat kan kita tahu ketika terjadi bencana seperti ini banyak kemudian masyarakat juga yang berempati ingin turut membantu masyarakat di sana. Ya. Tapi dengan adanya informasi munculnya klaster baru gitu di tempat pengungsian, mungkin mereka urung gitu ya, urungkan niatnya untuk kemudian menyalurkan bantuan. Ada tidak kemudian pola-pola agar mereka bisa tetap membantu, tapi mereka juga kemudian aman dari paparan COVID-19? Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi memang ada baiknya tidak memasuki area penyintas atau area yang memang terbatas untuk para pengungsi, dan diharapkan mereka tetap bisa tidak ada keluar masuk. Kalaupun ada bantuan bisa disampaikan di depan di posko. Saya rasa posko logistik ada, dan setiap kejadian bencana ada posko satgasnya, dan kita sudah tahu untuk kasus di Bekasi dan Karawang yang saat ini memang masih dalam proses tanggap darurat, kita sudah ada posko terpadu. Silakan langsung kalau memang ada yang memang mau disampaikan, tapi harus koordinasi dengan pemerintah daerah dan posko tersebut. Ini hanya mencegah untuk penularan supaya mereka tidak berinteraksi langsung sama penyintas atau para pengungsi, dan menghindari hal-hal yang kemungkinan akan terjadi penularan sebaiknya. Untuk itu memang kami berharap masyarakat tetap sabar, dan memang kalau ada saluran penyaluran lewat sosial yang lain silakan saja, tapi kalau mau berkunjung mohon betul-betul dijaga tidak memasuki area yang memang sudah jadi kawasan penyintas, dan silakan langsung koordinasi sama posko-posko setempat. Demikian, Mas. Oke, jadi bisa melalui lembaga sosial ataupun datang ke sana, tetapi mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan di sana, begitu ya. Baik, Betul. Pak Raditya, terima Betul. kasih. Semoga bencana ini cepat berakhir, masyarakat bisa kembali Terima kasih. beraktivitas dan terus jaga kesehatan. Salam untuk teman-teman yang sedang bertugas, Pak. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.